都付出代价。 Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur drama Love Live di Galaxy episode 25 sampai dengan 28. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan Lian Fang yang membangunkan Shosang karena Lin Puyi sudah berada di kediamannya. Shosang mengatakan pada Lian Fang, "Ada apa? Pagi-pagi sekali ia sudah datang kemari." Lian Fang menjelaskan jika hari ini adalah hari pernikahannya Ayao dan Chou Jun. Tentu saja Lin Puyi datang menjemput Shosang untuk pergi bersama. Di kediaman Lau, Shosang dan Lin Puyi disambut oleh Ayao. Shosang langsung memberikan ucapan selamat atas pernikahannya dengan putri Chou Jun. Begitupun dengan Ayao. Ayao bilang jika kemarin ia mendengar bahwa kau dan Lin Puyi dijodohkan oleh kaisar. Ia pun memberikan ucapan selamat untuk itu. Shen Jian pun datang dan bilang pada Shosang jika baru beberapa hari saja sudah dapat pasangan baru. Dan mengatakan jika ternyata Shosang juga tunduk dengan kekuasaan. Lin Puyi yang tahu jika Shosang kesal dengan perkataannya Shen Jian meminta Ayao untuk dibawa ke tempat perjamuan. Saat Ayao ingin mengajak Shosang masuk, Chou Jun langsung mengajukan diri untuk mengantar Shosang ke tempat perjamuan itu. Chou Jun tidak menyangka jika Shosang akan datang ke pernikahannya. Shosang pun juga demikian. Ia tidak menyangka jika ia akan datang. Chou Jun berterima kasih pada Shosang karena Shosang sudah merelakan Ayao untuk menikah dengan Chou Jun. Chou Jun mengatakan pada Shosang, kalau saja bukan karena ini, kau juga tidak perlu mengorbankan dirimu untuk menikah dengan Lin Puyi. Shosang pikir Chou Jun akan mengatakan, kau sangat beruntung menikah dengan Lin Puyi. Namun, Chou Jun menjelaskan pada Shosang, Lin Puyi adalah orang yang sangat kejam. Menikahinya bukanlah keuntungan. Karena saat di Kabupaten Fengyi, Chou Jun pernah melihat Lin Puyi membunuh pemberontak dengan sangat kejam. Auranya sangat mengerikan seperti orang yang memiliki dendam yang besar. Shosang membela Lin Puyi. Dia adalah seorang jenderal. Dia akan kejam di tempatnya. Chou Jun sedikit terkejut saat Shosang membela Lin Puyi. Chou Jun pun berpikir jika memang di antara Shosang dan Lin Puyi memiliki perasaan. Selama ini, Chou Jun dan Shosang selalu bermusuhan. Tapi setelah ia melewati banyak kesulitan, ia baru menyadari jika Shosang sebenarnya orang yang baik. Chou Jun menjelaskan jika ia sengaja mencari Shosang hari ini karena ingin mengatakan semua ini. Shosang datang di perjamuan. Baru saja Shosang duduk, ia langsung dibuat kesal oleh Wang Ling serta Lau Ali, adik sepupunya Ayao. Ia bilang jika baru beberapa hari batal menikah dengan kakakku, kau sudah akan menikah dengan Lin Puyi. Shosang menjelaskan jika perjodohan ini diatur oleh kaisar. Jika memang punya nyali, sana menghadap kaisar untuk membatalkan perjodohan ini. Wang Ling mengatakan pada semua orang jika tidak mungkin Lin Puyi menyukai Shosang. Pasti Shosang menggunakan pelet untuk mendapatkan Lin Puyi. Wan Cici tidak terima dengan perkataannya Wang Ling. Ia pun ingin menghajar Wang Ling, namun dihentikan oleh Shosang. Datanglah pengawal berzirah hitam Lin Puyi ke perjamuan, membuat semua orang menjadi panik. Pemimpin keluarga Lau memperingati Lin Puyi untuk tidak semena-mena karena ini adalah acara keluarga Lau. Lin Puyi bilang, kemanapun ia pergi, pengawal berzirah hitam selalu bersamanya. Lin Puyi menjatuhkan pembatas antara pria dan wanita, karena pembatas ini tidak berguna jika isinya orang-orang yang tak tahu malu yang selalu membicarakan masalah pernikahan orang lain. Lin Puyi mengumumkan pada semua orang bahwa ia dan Shosang akan melaksanakan pertunangan dan meminta agar mereka semua kelak dapat hadir. Lin Puyi juga meminta pada para gadis, jika mempunyai pertanyaan tentang masalah pertunangannya, tanyakan saja sekaligus. Semua wanita yang tadi menggosipkan sekarang benar-benar percaya jika Lin Puyi benar menyukai Shosang. Namun, Shosang nampak tidak begitu senang. Wan Cici menanyakan pada Shosang, kenapa Shosang tidak mengatakan apapun. Shosang bilang, untuk apa ia berbicara? Dari tadi ia menjelaskan pada semua orang, tidak ada yang percaya, malah semakin ditindas. Di perjalanan pulang, Shosang masih saja tidak berbicara. Lin Puyi menanyai Shosang, kenapa ia tidak berbicara sedikit pun. Shosang bilang jika hari ini ia menyaksikan sendiri kekuasaan dari Lin Puyi. Shosang bilang jika ia sudah bersusah payah untuk melawan. Ibunya pun juga sangat bersabar. Namun, para wanita bangsawan itu tetap saja selalu mencari masalah.
Tapi kau mampu membuat mereka diam dengan hanya beberapa kata saja. Bahkan hanya melihat pun mereka akan patuh. Sosang menjelaskan jika ia adalah orang yang tidak patuh dan melakukan suatu suka hatinya. Namun, kelak saat menikah dengan Lim Pui, Sosang bukanlah Sosang lagi, karena ia harus hidup sesuai aturan. Namun, Sosang menolak itu. Ia tidak akan berubah. Sosang pun membuka kue simpanan dan ingin memakan kuenya. Namun, dilarang oleh Lim Pui. Sosang kesal dan mengatakan jika Lim Pui ingin menikahinya, maka harus bersabar, karena Sosang paling tidak suka dikekang, meskipun itu demi kebaikannya. Seorang pengawal melaporkan jika ada hal yang penting. Lim Pui pun meninggalkan Sosang. Pengawalnya Lim Pui mengatakan jika ada yang tidak beres dengan Wan Hu, karena dari semalam tidak ada kabar darinya. Takutnya jika ia sedang dalam bahaya. Lim Pui segera memberi perintah untuk pergi menyelamatkan Wan Hu. Padahal esok hari adalah hari untuk memberi seserahan untuk keluarga Sosang. Namun, Lim Pui sudah memiliki rencana lain. Di kediaman Ratu Ruyang, mereka sedang membahas masalah pernikahan Sosang dan Lim Pui. Pelayannya memberitahu jika yang akan memberi seserahan dan yang akan menjadi penghulu adalah Raja Ruyang. Ratu Ruyang pun menyadari jika yang akan mengantarkan seserahan itu adalah suaminya sendiri. Ia pun segera menemui suaminya dan meminta ia untuk mengacaukan pernikahannya Sosang dan Lim Pui. Namun, ia menolak. Kemudian, Putri Yu Chang, yaitu cucunya Raja Ruyang, mengancam jika ia akan menjadi biarawan jika tidak menikah dengan Lim Pui. Karena terus didesak oleh istrinya, ia pun menyetujui. Ia bilang jika besok ia akan mengacaukan pernikahannya Lim Pui. Di kediaman Cheng, Sosang menanyakan Lim Pui pada Lian Fang. Tapi Lian Fang bilang jika Lim Pui belum datang untuk memberi seserahan. Lian Fang bilang untuk tidak usah bersedih karena walaupun Lim Pui tidak datang, akan ada Raja Ruyang yang akan mengantarkan seserahan. Sosang sebenarnya tidak peduli. Ia pun menyuruh Lian Fang pergi. Sosang memalu dengan sangat keras, seakan ia sedang kesal. Suara itu pun membuat Raja Ruyang menghampirinya. Raja Ruyang pikir Sosang adalah seorang pelayan. Raja Ruyang pun menanyakan, di mana Nona Cheng sekarang berada? Ia merebut suami orang dan sekarang membuat cucuku tidak berhenti menangis dari kemarin. Sosang hanya diam memandanginya. Sosang bilang, Raja Ruyang, apakah kau hari ini datang untuk mengacaukan pernikahan? Raja Ruyang bilang jika ia datang hari ini bukan untuk mengacaukan pernikahan. Dengar itu, Sosang sedikit kecewa. Ia pikir akan ada orang yang akan membatalkan pernikahan ini, karena melihat dari statusnya Raja Ruyang adalah pamannya Kaisar. Sosang pun memancing Raja Ruyang untuk mendengarkan kata istrinya, yaitu Nyonya Ruyang, untuk membawa kembali seserahan dan mengacaukan pernikahannya. Sosang bilang, baik untukmu dan juga baik untukku. Namun, Raja Ruyang tidak mau karena ia sudah sadar ia tidak ingin lagi menuruti perintah istrinya. Raja Ruyang pun pergi sambil tertawa, karena sekarang ia bisa melawan perintah istrinya. Sesampainya di kediaman, Raja Ruyang langsung dimarahi istrinya karena tidak jadi menggagalkan seserahan dan malah membantu. Raja Ruyang bilang pernikahan ini tidak bisa dikacaukan. Ini pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Kaisar. Mana bisa dikacaukan? Beralih ke Lim Pui, mereka sudah berhasil mendapatkan pesan rahasia dari Han Wu. Dari pesan itu, ia dalam bahaya, namun nyawanya masih selamat. Jika sudah aman, pasti Wan Hu akan mencari mereka. Karena itu, Lim Pui segera memberitahu pengawalnya kembali ke ibu kota, karena ia harus pergi ke kediaman Cheng untuk meminta maaf karena seserahan terlambat ia berikan. Namun sebelum itu, pengawalnya Lim Pui meminta Lim Pui untuk merubah sikapnya, karena sedikit tampak galak dan coba untuk sedikit tersenyum. Lim Pui hanya diam saja dan kemudian bertanya pada pengawalnya, apakah kau bisa bercanda? Di kediaman Cheng, mereka sedang makan bersama. Kedua kakaknya berbisik karena Sosang yang nampak kesal. Mereka pikir jika hal yang membuat kesal Sosang adalah karena Lim Pui tidak mengantarkan seserahan itu sendiri. Mereka pun bilang jika Lim Pui tidak tahu diri, kelak jika ia akan datang, ia akan menyerangnya. Lalu tiba-tiba Lim Pui datang. Mereka pun menjadi panik saat melihat Lim Pui datang dengan pasukan berzirah hitamnya. Lim Pui datang dan memberikan hormat pada ibu dan ayahnya Sosang, dan ia pun meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan seserahan secara langsung, karena kemarin ia ada tugas militer. Ibunya Sosang bilang tidak usah minta maaf, itu adalah urusan militer. Ia pun meminta Lian Fang untuk menyiapkan tempat lain untuk Lim Pui. Namun,
Lin Pui meminta untuk ikut makan bersama, karena sebentar lagi juga bakal jadi keluarga katanya. Lin Pui menanyakan, kenapa kalian hanya diam? Ayahnya Xiao Shang bilang, jika memang di keluarga ini saat makan dan tidur, mereka harus diam. Agar mencarikan suasana, Lin Pui menceritakan sebuah candaan. Lin Pui bilang, di suatu tempat ada orang yang menaiki perahu. Saat ia naik perahu itu, ia melihat jika perahu itu bocor, namun ia tidak melaporkannya. Singkat kata singkat cerita, kakaknya Xiao Shang menanyakan tentang apa yang terjadi dengan orang itu. Sambil tersenyum, Lin Pui bilang, jika orang itu mati, karena ia tidak mau bicara sampai saat di tengah danau, perahu itu pun tenggelam. Mereka semua pun terkejut dengan ceritanya Lin Pui. Mereka berpikir jika Lin Pui sedang mengancam mereka, karena dari tadi tidak ada yang mau bicara. Mereka pun terpaksa tertawa. Setelah itu, mereka baru pulang dari berbelanja. Saat sampai di rumah, sudah ada Lin Pui dan pengawalnya. Lin Pui bilang jika mulai hari ini ia akan memberikan para pengawalnya berjaga untuk menjamin keselamatan seluruh keluarga Cheng. Keesokan harinya, Xiao Shang yang masih tertidur tiba-tiba dibawa oleh seseorang. Ternyata itu adalah Lin Pui. Xiao Shang pun terkejut karena sekarang kediaman Cheng seperti tempat latihan prajurit dan seluruh penghuni ikut berlatih. Xiao Shang menanyakan pada Lin Pui apa yang ia lakukan. Lin Pui bilang jika mulai hari ini ia akan melatih seluruh penghuni di kediaman Cheng. Lin Pui pun juga menyuruh Xiao Shang untuk ikut berlatih. Lin Pui akan menemani Xiao Shang berlatih. Mereka pun adu ketahanan. Yang satu memegang panci dan yang satu memegang batu gabus. Xiao Shang bilang, berapa lama harus melakukan ini? Ia bilang jika kira-kira 2 jaman. Di malam harinya, mereka semua sudah tidak kuat lagi. Ibunya Xiao Shang sudah sangat lelah dan bilang, jika Lin Pui datang, kalian saja yang melayaninya. Karena ia sudah sangat lelah dan tidak ingin mengurus apapun lagi. Begitupun dengan ayahnya. Kedua kakaknya juga ikut pergi. Dan yang tersisa hanya Yang Yang dan Lian Fang. Xiao Shang memohon untuk tidak meninggalkannya sendirian. Namun, mereka pun juga tidak kuat lagi. Akhirnya, Xiao Shang melarikan diri. Ia pergi menemui Wan Cici dan ngamer bareng. Xiao Shang menceritakan semua yang terjadi di kediamannya karena Lin Pui, ibu dan ayahnya tidak mau mengurusnya lagi. Xiao Shang bilang jika Ayao tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Ayao selalu menuruti kehendak Xiao Shang. Xiao Shang menjelaskan jika kemarin saat makan bersama, Lin Pui mengancam seluruh keluarganya. Xiao Shang bilang, Ayao lebih baik. Wan Cici pun menanyakan pada Xiao Shang, apakah kau menyukai Lin Pui? Jika kau menutup mata dan orang yang terpikir dan kemudian terlihat olehmu, berarti kau menyukainya. Lalu tiba-tiba Xiao Shang menutup matanya. Saat ia buka mata, Lin Pui ada di hadapannya. Ia pikir jika itu hanya imajinasinya. Ternyata itu memang benar Lin Pui yang datang untuk menjemput Xiao Shang untuk pulang. Di kediaman Cheng, ayah dan ibunya Xiao Shang melihat Lin Pui yang menggendong Xiao Shang. Ibunya Xiao Shang meminta untuk Lin Pui melepaskan Xiao Shang. Namun Lin Pui menolak karena saat Lin Pui melepaskan, Xiao Shang memegangnya dengan erat. Kemudian ibunya Xiao Shang meminta Lin Pui untuk mengantarkannya ke kamar dan meminta Lian Fang untuk membantunya. Keesokan harinya, Xiao Shang bangun dan ia segera pergi menemui Lin Pui. Pas sekali Lin Pui datang sambil membawakan sup. Xiao Shang menolak sup pemberian dari Lin Pui. Lin Pui menanyakan, kau menolak rasa sup itu atau menolak kehadiranku? Lin Pui juga menjelaskan jika ia sudah berubah, namun kenapa masih saja Xiao Shang menolaknya. Xiao Shang bilang jika mereka tidak sejalan. Keluarga ini adalah keluarganya Xiao Shang. Lin Pui terlalu ikut campur tentang keluarganya. Namun Lin Pui menjelaskan jika ia dari kecil tidak tahu rasanya dalam keluarga. Ia cuma ingin bergaul dan memberitahu jika ia juga orang biasa dan mencoba membiasakan diri untuk dekat dengan keluarga yang Xiao Shang. Xiao Shang bilang, kau hanya membuat masalah dalam hidupnya. Xiao Shang sangat sesak atas perhatian Lin Pui yang seperti ini. Xiao Shang mengatakan ia menyukai kehidupan yang tanpa kehadiran Lin Pui. Xiao Shang pun menyuruh Lin Pui untuk meninggalkan kediaman Cheng dan juga meninggalkan dirinya. Lin Pui menuruti Xiao Shang. Ia pun pergi dari hadapannya. Setelah kepergian Lin Pui, Xiao Shang merasa sedikit menyesal. Lian Fang pun menyuruh Xiao Shang untuk sarapan karena semalam ia banyak memuntahkan makanan. Lian Fang juga menceritakan jika semalaman itu Lin Pui membantu membersihkan muntahanmu dan juga sepanjang malam kau terus memukul-mukulnya
Kemudian kamu menangis lalu tertawa. Intinya, semalaman Ling Pui merawatmu, kata Lian Fang. Mendengar itu, Sosang segera ingin menemui ibunya dan ayahnya Sosang. Ibunya Sosang menanyakan kesalahan Ling Pui, namun Sosang bilang ia tidak ada salah apapun, hanya saja Sosang yang masih belum terbiasa. Ayah dan ibunya Sosang sepakat jika benar Sosang tidak ingin bersama Ling Pui, mereka rela meninggalkan semua jabatan sebagai ganti untuk meminta kaisar membatalkan pernikahan. Ibu dan ayah Sosang meminta Sosang untuk jujur. Apakah Sosang benar tidak menyukai Ling Pui dan sungguh tidak ingin bersamanya? Apapun pilihan Sosang, kedua orang tuanya akan mendukungnya. Di malam harinya, Sosang terus memikirkan perkataan ibunya tentang perasaannya terhadap Ling Pui. Akhirnya, Sosang mencoba mengingat kembali kenangan yang sudah ia lalui bersama Ling Pui untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, ia benar-benar yakin pada perasaannya jika ia memang menyukai Ling Pui. Sosang pun segera ingin menemui orang tuanya untuk mengatakan jika ia sudah yakin dan ia ingin menikah dengan Ling Pui. Sampai di sini dulu alur drama Love Live Galaxy episode 25 sampai dengan 28, dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.